Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyimak video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan share untuk kelangsungan dan kebesaran channel ini agar tetap eksis di YouTube untuk mengirimkan berkiprah di bidang dakwah mensyiarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh subscriber Rahmatul Ummah yang tetap setia menyimak, dan ini adalah merupakan suatu kewajiban kita selaku umat manusia untuk mencari ilmu pengetahuan dan memerangi kebodohan dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak ada batas, tidak dibatasi dengan usia, tidak dibatasi dengan tahta. Siapapun diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sahabat Riana Rahmatul Ummah, kita lanjutkan bahasan kita kali ini adalah sifat nomor 9 dari sifat-sifat yang wajib di Allah, yang wajib kita ketahui. Ini wajib. Kalau kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah yang 20 ini dan sifat yang mustahil di Allah yang 20 dan wenangnya 1, maka Islam semacam apakah kita? Untuk itu tuntutlah ilmu dimanapun Anda berada. Wajib kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala nomor ke-9 mempunyai sifat ilmu. Ilmu itu adalah maha mengetahui. Dalil daripada sifat nakli, pengambilan dari kitab suci Al-Quran, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sesuatu yang akan terjadi dan sesuatu yang sudah terjadi. Ini kuasanya Allah. Kalau kita mengetahui cuma perkara yang sedang terjadi dan sudah terjadi, apalagi yang sudah terjadi kita kena lupa. Yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangankan tumbuh-tumbuhan yang sudah tumbuh, yang sudah mati pun tumbuh-tumbuhan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahuinya Allah. Allah mengetahui sampai juz'iyat, bukan kuliyat. Kuliyat itu hanya sekedar tahu dengan jumlah. Kalau Allah mengetahuinya setiap juz'iyat, segala juz. Ketika kita sebagai pemilik pepohonan, apakah kita pernah mengetahui daun-daun yang berjatuhan dari pohon yang kita miliki puluhan tahun ke belakang? Tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui jumlah daun-daun yang berjatuhan dari atas pohon ke muka bumi. Itu kuasanya, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang diketahui oleh Allah itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Lain hanya dengan dukun. Kalau dukun itu bukan mengetahui, tapi memprediksi. Atau istilah lain, nujum. Sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, tapi mereka mengaku mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah lah yang maha mengetahui sesuatu yang akan terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Seterusnya
Sifat ilmu artinya maha mengetahui, berarti lawan daripada serba mengetahui adalah bodoh. Wa yajibu pihaki ta'ala, ini dalam kitab Tizan, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala al ilmu, yaitu sifat ilmu. Sifat ilmunya Allah dengan ilmu kita sangatlah berbeda. Wahia sifatun qadimatun, sifat ilmunya Allah itu terdahulu, lain lagi dengan sifat ilmu kita. Allah maha mengetahui, kita juga mengetahui, tapi kita mengetahui sesuatu setelah kita diberitahu oleh yang lain, tanpa kita diajar oleh guru, tanpa kita diberitahu oleh orang lain, tidak mungkin kita mengetahui. Sedangkan ilmunya Allah, maha mengetahuinya Allah, tidak ada kabar dari makhluknya. Itu dinamakan sifatun qadimatun. Qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya. Juga dengan sifat ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tanpa batas, tanpa kecuali. Wadiduha, sedangkan lawan daripada sifat ilmu ini adalah al-jahlu, kebodohan. Apa dalil akliyahnya? Dalil ilmu tadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255, ini dalil akliyahnya. Annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Wajib kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilmu. Ilmu itu serba mengetahui. Seandainya Allah Subhanahu wa taala sifatnya bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berkehendak. Manusia yang pintar tentu banyak idenya, banyak rancangannya, banyak kehendaknya. Manusia yang bodoh tidak mungkin ada karyanya dan tidak ada kemauannya. Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala bodoh, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghendaki sesuatu untuk menciptakan bumi dan langit dan segala isinya. Keadaan Allah bodoh itu sangatlah mustahil. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, makna lafaz ilmu ini ada 3 huruf, ain, lam, mim. Ain artinya iliyin, orang yang berilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Lam, lafaz ilmu, artinya al-lutfu, yaitu kasih sayang. Orang yang mempunyai ilmu akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga huruf ilmu adalah mim, artinya mulkun, kerajaan. Apabila kita mempunyai ilmu, maka orang-orang yang berilmu lah yang akan menjadi pemimpin, semacam Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangankan harta dunia, jangankan harta benda yang semakin melimpah, istri tercantik pun Ratu Bilqis dari Yaman, dari Sabah, sampai-sampai Ratu Bilqis minta dipersunting untuk dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Karena apa? Nabi Sulaiman pernah di suatu ketika disodorkan 3. Yang pertama harta benda, kedua wanita, ketiga ilmu. Ternyata yang dipilih oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ilmu, sehingga Nabi Sulaiman memilih ilmu, akhirnya harta benda dan tahta pun bisa dimiliki. Belum tentu seseorang memilih wanita, tahta bisa mendapatkan dan kerajaan tidak mungkin bisa didapatkan. Kalau pilihan Nabi Sulaiman ini sangat tepat. Lalu selanjutnya dalam kitab Jauharut Tauhid karangan Syekh Ahmad Al-Azhari, wa ilmuhu wala yuqalu muktasab fatbi sabilal haqqi wa trahir riyab. Nah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikasab, tidak diusahakan. Lain lagi dengan ilmu pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan manusia ada awal dan ada akhir.
pintarnya manusia karena semenjak dia belajar. Juga ilmu manusia itu akan hilang ketika pikun. Kalau ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memberi, tidak ada yang mengasih tahu, juga tidak akan kena lupa. Karena apa? Sifat ilmunya Allah itu sifatun qodimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Lain lagi dengan manusia sudah pintar baka pikun. Ketika pikun hilanglah ilmunya. Jadi pintarnya manusia itu ada awal dan ada akhirnya. Afatul ilmi anisyan. Musibah bagi orang yang berilmu adalah ketika mempunyai penyakit lupa. Sudah lupa, maka ilmu itu hilang. Kalau ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin cepat hilang. Karena apa? Ilmunya Allah bukan diberitahu oleh yang lain, juga tidak ada awal dan akhir. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kalau kita tanyakan utama mana antara ilmu dan akal, saya jawab utama ilmu daripada akal. Ilmu sangat penting dengan manusia, akal pun sangat penting dengan manusia. Manusia hidup tanpa akal tidak mungkin akan hidup normal. Begitupun manusia hidup tanpa ilmu akan menjadi hina. Apabila ditanyakan utama mana antara ilmu dan akal, jawabnya adalah utama ilmu, sebab ilmu sifat Allah, akal itu sifat manusia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Khudma sofa wada ma kadar billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.